Halo hai sobat film, kali ini ada cerita menarik buat sobat yang harus sobat ketahui dan tahu aja ya. Oke, langsung aja. Dengan gembira terlihat guru gadis mengajar anak-anak TK bernama Gema dengan memberikan sedikit gerakan kesenangan pada anak-anak. Sepulang mengajar, Gema dihampiri sahabat wanitanya, sebut saja Uli, yang memberikan saran pada Gema agar segera membeli rumah. Karena hari-hari ini harga rumah banyak yang promo, agar tidak keburu naik harganya. Setelahnya, Gema menemui pacarnya yang bernama Tom. Tom saat itu bekerja sebagai tukang kebun di sekolah ini. Kemudian mereka berdua menuju mobil. Tom menaruh alat-alat kerjanya di bagasi. Singkat cerita, Gema yang mengingat perkataan Uli agar segera membeli rumah, mereka berdua langsung ke badan usaha properti. Terlihat manajer perusahaan properti ini seorang diri menyambut kedatangan Tom dan Gema. Tapi saat bicara, manajer yang bernama Martin ini rada-rada aneh. Hal itu buat mereka ketawa. Terlihat miniatur rumahnya lumayan bagus juga ya. Gema dan Tom mengikuti Martin menuju lokasi perumahan tersebut. Sambil mereka berdua nyanyi-nyanyi lah. Kelihatan perumahan itu indah dan rapi. Begitu mereka sampai di gerbang perumahan, Tom dan Gema juga kelihatan gak sabaran tinggal di sini. Begitu masuk lagi, ada banyak sekali jumlah perumahannya. Kemudian arahnya berbelok ke kiri. Mereka diberhentikan oleh Martin di rumah nomor 9. Sebelum masuk, Martin sudah mengatakan kalau perumahan yang bernama Yonder ini adalah tempat tinggal selamanya. Kemudian Martin mengajak mereka agar memasuki rumah ini. Ruangannya kelihatan bagus dan mewah lah ya. Sampai Tom dan Gema ditawari minuman dengan ramah oleh Martin. Sampai terdapat juga kamar anak-anak. Anehnya sempat Martin menirukan perkataan Gema dengan aneh. Not yet. Sampai Martin menunjukkan halaman atas rumah itu, dan si Martin pergi begitu saja tanpa mengatakan apapun lagi pada Tom dan Gema. Saat mereka berada di halaman itu, Gema melihat ke rumah sebelah, tampak belum ada siapa-siapa. Seusai mereka menikmati halaman rumah, mereka masuk lagi ke dalam dan mendapati Martin sudah tidak ada. Sampai mereka keluar rumah, si Martin juga sudah tidak ada. Yang kemudian mereka memutuskan untuk pergi saja dari komplek itu. Tapi saat perjalanan, yang mereka telusuri hanya perumahan ini tanpa henti, dan belum menemukan jalan keluar. Anehnya lagi, mereka terus-terusan hanya kembali ke rumah nomor 9. Gema sampai kebingungan. Tom. Sampai akhirnya si Tom turun tangan, ia yang menyetir. Okay, let's go. Gema yang mencoba menghubungi temannya, tapi sinyalnya sama sekali tidak ada. Tom yang terus menelusuri komplek, hasilnya sama saja. Mereka hanya kembali ke rumah nomor 9. Sampai malam mereka menelusuri jalan keluar hingga mobilnya mogok karena kehabisan bensin. Oh my God. Mereka sangat kebingungan, merasa seperti tersesat. Mereka kemudian masuk ke dalam dan mengambil minuman ini. Mencoba untuk tetap tenang, mereka memakan buah stroberi yang ada pada minuman ini. Namun anehnya makanan itu tidak berasa apa-apa. Mereka pun tidur di dalam kamar dan jenuh dengan keheningan yang ada pada komplek ini. Besoknya Tom mencoba naik ke atap rumah ini dengan tangga darurat. Perumahan ini ternyata sangatlah tidak normal. Yang Tom lihat sejauh mata memandang hanya rumah saja. Matahari dan awan-awan yang kelihatan seperti harum manis. Tom mengatakan akan melakukan segala cara agar bisa keluar dari perumahan ini. Kemudian mereka mencoba berjalan menuju arah matahari. Sampai malam tiba, mereka tetap saja berada di komplek itu. Saat itu mereka melihat satu rumah yang lampunya menyala. Menganggap ada penghuni lain, mereka memasuki rumah itu lagi.
Dan lagi-lagi mereka dibuat kesal karena itu adalah rumah nomor 9, yaitu rumah yang mereka tempati. Malam itu juga mereka keluar rumah dan melihat kotak kardus, yang isinya adalah bahan-bahan makanan cepat saji. Tom membawa masuk kardus tersebut dan merobeknya, kemudian dijadikan umpan api dan membakar rumah ini. Sampai keesokan pagi tiba, mereka yang terbangun di luar rumah melihat kotak kardus lagi. Gemma membukanya dan sangat mengejutkan, isinya adalah bayi mungil dengan berisi pesan kalau mereka harus merawat bayi ini baru bisa keluar. Saat itu juga mereka menoleh ke rumah yang sebelumnya Tom bakar, sudah utuh kembali seperti semula. Tidak menyangka ya, bisa cepat begitu kembali normal. Sampai Tom menulis di atap rumah. 3 bulan kemudian bayi itu tumbuh dengan cepat, kira-kira umurnya 8 tahunan lah ya. Sangat aneh. Anak itu selalu berteriak dengan keras kalau permintaannya tidak dipenuhi. Pagi sekali Gemma disuruh bocah ini untuk mengukur tinggi badannya. Pertumbuhan bocah ini sangat cepat, dalam waktu 6 harian sudah kelihatan perbedaan tingginya. Setelahnya bocah ini berteriak kencang saat meminta makanan. Hal itu membuat Gemma sangat kerepotan. Saat Gemma dan Tom sedang bersantai duduk di teras, keanehan terjadi lagi saat Tom melempar rokok dan jatuhnya tepat di rumput. Hal itu membuat Tom penasaran dan menggalinya. Tanah itu kelihatan seperti bukan tanah biasa saat dipegang Tom. Tom dan Gemma pun menggalinya lebih dalam lagi. Sayangnya Gemma tidak percaya kalau itu akan menemukan jawaban. Sempat Gemma memarahi Tom karena menggali tanah ini, tapi Tom tetap berisi keras untuk menggalinya lebih dalam. Itu buat Gemma tambah stres. Malamnya mereka berdua di kamar untuk bercinta yang sesungguhnya, karena rasanya sudah lama tidak lakukan itu. Tapi anehnya bocil ini mengintip mereka. Besoknya Tom dan Gemma beraktivitas seperti biasa, gosok gigi berdua, dan yang paling menjengkelkan adalah makan bersama dengan si bocil aneh ini. Kali ini Tom lebih awal mengakhiri makan bersama karena ia mau lanjutin menggali. Sementara Gemma hanya duduk di depan mesin cuci karena stres. Malam harinya bocil ini menonton TV yang gambarnya sangat aneh, kayak siaran TV rusak. Mungkin belum punya set-top box. Sementara Gemma dan si Tom pacarnya berada di mobil. Gemma berpura-pura tanpa sengaja menghidupkan musik pada mobilnya. Maksud hati ingin menghibur pacarnya Tom. Mereka berdua kemudian dugem di depan mobil dengan lampu mobil yang menyala. Kayak diskotik. Si bocil yang keluar dari rumah melihat keasikan mereka dan mengikuti dugem itu. Si bocil yang tanpa sengaja menyenggol Tom sampai terjatuh. Hal itu buat Tom marah dan membanting si bocil. Tapi Gemma selalu mengasihani si bocil ini, dan anehnya si bocil ini seperti tidak merasakan apa-apa. Sampai Gemma mengajak bocil ke kamarnya. Saat Gemma keluar kamar, si bocil ini tiba-tiba berteriak lagi. Gemma yang pusing menghampirinya, tapi kali ini bocil bicaranya nggak sopan banget. Ia meniru semua perkataan Tom mirip 100% saat berbicara dengan Gemma. Itu buat Gemma tambah pusing lagi dan stres. Besok pagi saat Gemma masih tertidur, si bocil berteriak lagi. Yaitu meminta makanan seperti biasa. Gemma dan Tom gosok gigi dulu sebelum makan bersama dengan si bocil. Lagi-lagi si Tom terus melanjutkan menggali tanah palsu ini. Sepertinya ia menemukan sesuatu. Malam hari saat senang-senangnya Gemma dan Tom tidur, mereka malah dibangunkan oleh si bocil yang sedang menonton siaran TV rusak ini. Beberapa kali Tom mematikan TV-nya, tapi si bocil tetap aja menghidupkan TV ini dan menonton siaran aneh ini. Besoknya Tom yang jengkel karena bocil ini terus-terusan berteriak kencang, ia melempar makanannya dan membawa si bocil keluar rumah, serta menguncinya di dalam mobil. Namun sayangnya Gemma tidak tega dengan si bocil sampai ia memarahi Tom atas perilakunya. Tom sebenarnya sudah menyadari kalau bocil ini bukanlah manusia, namun Gemma masih menganggapnya manusia. Dengan sedih Gemma kemudian mengeluarkan si bocil dari mobil. Sampai malam tiba Gemma menemani si bocil saat tidur. Have a dream. Namun anehnya si bocil ini memeluk Gemma. Sementara Tom tidur di lubang galiannya.
Tom yang mendahului makan pagi tanpa dibarengi Gemma dan si bocil. Gemma dan si bocil tidur-tiduran di halaman atas sambil melihat indahnya awan-awan dan langit dan matahari. A cloud. Dengan tujuan menghibur si bocil, Gemma menirukan suara binatang sambil melihat awan, matahari, dan langit yang kelihatan palsu. Saat di kamar, Gemma sedih tanpa Tom yang keras kepala. Ia malah tidur di lubang galiannya. Pagi harinya si Gemma melihat Tom masih saja menggali. Gemma hanya bisa sendirian. Pagi ini sangat tumben si bocil tidak ada di rumah ini. Gemma sampai kebingungan mencarinya. Komplek yang sangat aneh dan bikin pusing. Tiba-tiba saja Gemma melihat si bocil di galian Tom sambil memegang buku. Gemma meminjam bukunya itu dan melihat buku itu ternyata hanya berisi tulisan-tulisan aneh yang tidak ia mengerti, serta simbol-simbol aneh. Di buku itu juga berisi gambar yang ada di channel TV si bocil. Kembali lagi Gemma melihat si bocil ini menonton siaran itu lagi. Aneh. Tapi kali ini si bocil menyimpan rahasia yang sangat ingin Gemma ketahui. Tapi bocil ini tidak mau mengatakannya. Gemma yang tidak kehabisan ide mengajaknya untuk bermain berpura-pura menjadi seseorang yang bocil temui. Setelah si bocil meniru perkataan Tom dan Gemma, ia mulai menirukan orang lain yang sempat bocil ini temui. Hal itulah yang sangat ingin Gemma ketahui. Setelah melihat aksi meniru bocil yang sangat menyeramkan ini, menyerupai kodok, Gemma sangat ketakutan. Inilah kejadian yang paling aneh dari si bocil. I want our home. Beberapa bulan kemudian si bocil tumbuh dengan cepat menjadi mirip dengan pria dewasa. Dan seperti biasa, Gemma tetap saja melayaninya. Sampai suatu ketika si bocil keluar dari rumah dan tidak tahu entah kemana. Gemma sama sekali tidak bisa menemukannya. Gemma hanya berputar-putar di komplek itu. Sementara si Tom yang terus-terusan menggali sampai sangat dalam sekali. Tom menemukan mayat di lubang yang ia buat dan itu buatnya takut. Tom kemudian segera keluar dari lubang itu. Gemma yang kebingungan dan ketakutan dengan keberadaannya memanggil Tom sekeras-kerasnya. Tom yang mendengarkannya pun mencari keberadaan Gemma. Saat Gemma melihat keadaan Tom yang sangat sekarat, ia langsung berlari mendekati Tom. Berupaya untuk masuk ke rumah, namun sayangnya pintu rumah terkunci. Dan setelah diintip dari jendela, si bocil dengan santainya menonton siaran aneh itu tanpa menghiraukan mereka. Gemma kemudian ajak Tom tidur saja di mobil. Tom. Pagi-pagi Gemma memanggil si bocil dan ia keluar dengan melihat si Tom sekarat dan mengatakan sudah saatnya Tom dibebaskan. Bocil itu lalu pergi begitu saja. Gemma dan Tom duduk bersama saat itu. Si Tom yang sekarat menceritakan saat pertama kali ia melihat dan bertemu Gemma. Ia ceritakan kenangan-kenangan yang pernah ia alami dengan Gemma. Tom mencintai Gemma, begitu juga Gemma mencintai Tom. Mereka saling cinta. Sampai sore hari tiba si Tom KO. Tiba-tiba datang si bocil sambil membawa kardus, memberikannya pada Gemma. Saat Gemma membukanya, ini lebih menjengkelkan lagi. Isinya adalah plastik pembungkus mayat. Gemma yang menangis konyolnya, si bocil malah menirukannya. Gimana ya kalau ada orang seperti ini sungguhan? Bocil itu kemudian membungkus Tom dan membuangnya di lubang tepat saat Tom menggalinya. Galian Tom difungsikan mengubur dirinya sendiri. Gemma sangat kesal dengan perilaku bocil. Saat besok tiba, Gemma yang bersembunyi di mobil siap menyerang bocil. Namun anehnya si bocil merangkak lari dan punya jalan rahasia. Gemma pun terus mengejarnya. Sampai ia masuk jebakan di ruang serba merah. Di sana juga ia melihat bocil yang mirip dengannya dan korban yang sama sepertinya. Kemudian
Kemudian Gemma tenggelam dan masuk ke kamar serba hijau. Di sana juga ia melihat bocil yang mirip. Dan Gemma tenggelam lagi lalu masuk ke kamar serba biru. Mengerikannya Gemma melihat mayat laki-laki. Lalu Gemma tenggelam lagi dan masuk ke kamar pertama. Gemma yang keluar kamar sudah tak berdaya tanpa energi. Di perumahan tenang ini, terlihat bocil ini mengecat dinding kamar dan memperbaiki semua yang rusak pada kamar ini. Tiba saatnya si bocil membungkus Gemma yang sudah tak berdaya dan sekarat, serta membuang mayatnya di lubang itu juga bersama Tom. Bocil mengubur mereka dan anehnya rumput taman itu kembali semula dengan cepat. Bocil itu pun keluar dari komplek ini dengan mudah. Hingga sampai di kantor properti, si bocil ini mengambil tag name dari Martin yang sudah keok dan juga membungkus mayatnya ini dan menaruhnya di lemari. Bocil ini duduk dan menunggu korban selanjutnya. Film pun selesai. Baik ya, perlu dijelaskan sedikit di sini. Si Martin pemilik properti sebenarnya adalah alien yang hidup mengandalkan kemampuan manusia sampai mendapatkan korban dan ia taruh di komplek perumahan alien miliknya tanpa si korban bisa keluar. Menjebak mereka di sana dan disuruh memelihara keturunan alien yang hidup dan berkembang sangat cepat, namun hidupnya tidak lama. Sampai si korban kewalahan terjebak di perumahan alien dan meninggal karena kelaparan dan sekarat. Jadi siklus ini akan terus alien ini lanjutkan. Oke sobat film, bagaimana menurut sobat film ini? Silahkan di komen ya di bawah. Jangan lupa like and subscribe agar tidak ketinggalan review selanjutnya. Terima kasih.